Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Di video kali ini kita insyaallah akan membahas mengenai ghibah dan bagaimana cara kita mengatasi dan menghapus dosa ghibah. Sebelumnya perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan ghibah. Rasulullah pernah bersabda kepada para sahabat, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah kalian apa itu yang dinamakan dengan ghibah? Para sahabat mengatakan, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasulullah bersabda, "Al-ghibatu zikruka akhakal muslim bima yakrah." Ghibah itu adalah menyebutkan nama saudaramu dengan sesuatu yang mana jika dia tahu, dia tidak suka dengan apa yang kamu ucapkan. Nah, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana seandainya yang aku ucapkan itu atau keburukan yang saya ucapkan tentang saudara saya itu memang benar ada pada orang itu?" Rasulullah bersabda, "Jika keburukan yang kamu ucapkan itu memang benar-benar ada, maka itu adalah ghibah. Dan jika keburukan itu tidak ada pada orang itu, maka itu adalah fitnah." Dan kedua macam ini semuanya adalah dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang dimaksud dengan ghibah. Ghibah itu ketika kita menyebutkan nama saudara kita sesama muslim dan kita menyebutkan sesuatu yang mana kalau dia mendengarkan ucapan itu dia tidak suka dengan ucapan itu, dan lebih tepatnya kalau bahasa kita adalah menggunjing. Nah, para ulama mengatakan bahwa termasuk ghibah ini bukan cuma sekedar ucapan, bahkan meskipun dengan isyarat, yang mana isyarat ini bisa dipahami menunjukkan kepada kekurangan seseorang, dan orang yang kita ajak bicara atau orang yang kita tunjukkan isyarat kita itu paham maksud dari kita dan tujuan kita adalah menyebutkan kejelekan orang lain, itu termasuk ghibah juga dan dosa juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan para ulama mengatakan bahwa orang yang mendengarkan orang lain ghibah, menyebutkan keburukan orang lain di hadapannya, sementara dia tidak mengingkarinya dan dia juga merasa senang dengan hal itu juga mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita perlu mengetahui apa saja yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari dosa ghibah ini. Karena dosa ghibah, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwa orang yang ghibah maka nanti di hari kiamat kebaikannya atau pahalanya akan dibagikan kepada orang yang dia ghibahin, kepada orang yang dia sebutkan keburukannya. Semakin banyak ghibah seseorang, maka semakin banyak pahala dia yang dibagi-bagi kepada orang lain. Kemudian sabda Rasul, jika pahalanya sudah habis karena sudah terbagi kepada orang-orang yang dia ucapkan, dia sebutkan keburukannya, maka jika masih tersisa ghibah yang belum dituntaskan urusannya ketika hari kiamat nanti, dosa orang-orang yang dia sebutkan keburukannya akan ditimpakan kepada orang yang ghibah itu. Makanya hati-hati, jangan sampai ghibah, dosa lidah ini menjadi kebiasaan kita. Karena di zaman yang sangat rusak ini, bahkan terkadang ghibah dijadikan sebuah tontonan, ghibah dijadikan sebuah acara televisi, ghibah dijadikan sebuah rutinitas, dan ini sangat bahaya. Meskipun kita bukan pelakunya, tapi kalau kita mendengarkan dan mengiyakan kemudian tidak mengingkari, maka dikhawatirkan kita termasuk orang yang rugi karena di akhirat nanti pahala kita dibagi-bagi ke orang lain. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Makanya ada seorang ulama pernah disampaikan bahwa ada orang lain menyebutkan keburukan beliau. Beliau berkata, "Terima kasih kepada Fulan bin Fulan yang sudah menghadiahkan kepada saya pahala tanpa saya harus melakukan ibadah apapun." Artinya pahala orang yang menyebutkan keburukan beliau akan diberikan kepada beliau di hari kiamat nanti. Maka dari itu yang pertama kali harus kita lakukan jika kita ingin terhindar dari ghibah, yaitu menyadari bahwa ketika seseorang melakukan ghibah, dia hanya mendapatkan kerugian. Dia akan rugi di hari kiamat. Bahkan dia akan ditimpakan dosa orang lain di hari kiamat. Na'udzubillah.
Summa na'udzubillah. Selain itu, orang yang ghibah ini juga ada siksaan khusus dari Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalam hadis Isra Mi'raj pernah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah ada orang-orang yang mencakar mukanya. Kemudian beliau bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapakah itu?" Jibril menjawab, "Haula'il ladzina yaktabunan nas wa yaquna fi a'radihim." Mereka adalah orang-orang yang menggunjing orang lain dan mencoreng harga diri orang lain. Jadi siksaannya di hari kiamat adalah mencakar wajahnya sendiri. Na'udzubillah, jangan sampai ada di antara kita yang mencakar wajahnya di hari kiamat karena sering ghibah di kehidupan dunia ini. Kemudian yang perlu kita lakukan juga jika kita ingin terhindar dari ghibah adalah menerapkan hadis Rasul Shallallahu alaihi wasallam, yaitu tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang disibukkan karena mengurus aib dan kekurangannya sendiri daripada mengurusi aib dan kekurangan orang lain. Ini yang harus menjadi catatan kita. Terlalu banyak aib dan kekurangan dalam diri kita. Kenapa kita harus mengurusi aib orang lain? Kenapa kita harus menceritakan aib dan kekurangan orang lain? Perbaiki dulu diri kita. Kalau kita sudah baik, maka pastinya kita tidak akan perlu untuk mengucapkan dan menyebutkan keburukan orang lain. Tidak ada untungnya kita melakukan ghibah. Bahkan kita akan rugi di hari kiamat, rugi di dunia, karena kita juga menjadi orang yang dianggap mengadu domba, orang yang dianggap tidak bisa menjaga lisan oleh orang lain. Dan mungkin akan banyak orang yang meninggalkan kita, yang menjauhi kita, karena kita selalu menyebutkan keburukan orang lain. Karena kalau kita cerita keburukan orang lain kepada seseorang, maka orang tersebut bisa jadi juga mengira barangkali ketika kita berjumpa dengan orang lain lagi, kita menyebutkan keburukan orang itu. Nah, itulah yang kedua yang perlu kita lakukan, yaitu lebih sibuk mengurusi aib dan kekurangan kita daripada mengurusi kekurangan serta aib orang lain. Kemudian yang ketiga, kalau kita ingin terhindar dari ghibah adalah menjauhi faktor-faktor ghibah. Apa saja faktor-faktor yang membuat seseorang bisa ghibah? Yang pertama bisa karena dendam, permusuhan. Kalau kita bermusuhan dengan orang lain, maka tidak menutup kemungkinan kita akan menyebutkan keburukan orang itu. Maka dari itu, hilangkan faktor ini. Hilangkan permusuhan, hilangkan rasa dendam di dalam hati. Datangi orang yang kita musuhi, datangi orang yang kita ada rasa dendam dalam hati kita, salaman, kita minta maaf, kita berdamai agar kita tidak terpancing untuk melakukan ghibah dan menggunjing orang tersebut. Atau bisa jadi faktor ghibah ini salah satunya juga barangkali karena kesombongan. Kita merasa sombong, merasa lebih baik daripada orang lain, sehingga kita kadang ingin menjatuhkan orang lain dengan cara menyebutkan keburukan orang tersebut. Nah, kesombongan ini juga harus dihapus dari hati kita, harus dibersihkan dari hati kita. Kita harus merasa bahwa kita ini adalah manusia biasa dan tidak pantas untuk menyombongkan diri. Iblis dikeluarkan dari surga karena salah satu sifatnya adalah sombong. Dia merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Jangan sampai sifat iblis ini ada dalam hati kita. Karena kesombongan, jika ada di dalam hati seseorang, itu akan menghalangi dia untuk masuk surga. Karena Rasul bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seberat biji dzarrah dari sifat sombong. Jadi faktor kedua yang bisa mengakibatkan ghibah adalah kesombongan, dan kalau kita ingin terhindar dari ghibah, jauhi sifat sombong ini. Kemudian, kalau misalnya terlanjur kita pernah ghibah di zaman yang lalu, di waktu-waktu yang lalu kita pernah ghibah dan mungkin kita ingat atau kita lupa, bagaimana cara kita taubat dari dosa ghibah itu? Jadi para ulama mengajarkan kalau kita ingin bertobat dan dosa kita diampuni dalam dosa ghibah ini, maka yang pertama tentunya dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menyesal, beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa tersebut yang sudah kita lakukan, dan kita bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin dosa ghibah kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan cara kita meminta maaf kepada orang-orang yang sudah pernah kita sebutkan keburukannya, orang yang sudah pernah kita gunjing. Karena ghibah ini termasuk dosa yang berkaitan dengan orang lain, dan kalau kita ingin tobat kita diterima dan dosa kita berkaitan dengan orang lain, harus dihalalkan oleh orang tersebut. Kita minta maaf dengan tulus,
kita datangi orang tersebut, saya minta maaf karena saya sudah pernah menggunjing dirimu, saya pernah menggibahi dirimu. Insya Allah kalau dia memaafkan, ini juga akan menjadi perantara kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah minta maaf, kemudian orang tersebut tidak memaafkan, bagaimana? Sedangkan kita sudah tulus meminta maaf, maka cukuplah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengadu, ya Allah, saya sudah meminta maaf dengan tulus, tapi orang itu tidak memaafkan. Maka insya Allah dengan kita berdoa kepada Allah, Allah yang akan membuat orang itu berlapang dada memaafkan kesalahan kita. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya orang yang kita gibahin, yang kita gunjing sudah meninggal, atau kita tidak mungkin mendatanginya, tidak mungkin kita meminta maaf secara langsung, maka para ulama mengajarkan agar kita tetap mendoakan kebaikan untuk orang tersebut. Dengan niatan semoga dengan doa yang baik itu, orang tersebut mengikhlaskan kita, orang tersebut memaafkan dosa ghibah kita. Demikianlah pengertian ghibah, kemudian faktor-faktor ghibah, cara mengobati dan menghindari ghibah, kemudian bagaimana cara agar dosa ghibah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat dan juga semoga kita dijadikan orang yang lebih mengurusi aib sendiri daripada orang lain, dan semoga Allah menjaga lisan kita dari ghibah dan dosa-dosa lisan yang lain. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.